Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Priyani dengan NIM 23106112201116. Saya dari kelas B pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review sebelumnya dengan judul Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Hutan melalui Skema Hutan Kemasyarakatan atau HKM. Latar belakang. Di sana terdapat beberapa poin penting, yaitu pada poin pertama, pentingnya konservasi hutan. Hutan memegang peran penting sebagai penyangga kehidupan yang menyediakan manfaat ekologis seperti penyerap karbon, pelindung keanekaragaman hayati, dan pengatur siklus air. Namun, degradasi hutan akibat deforestasi, perambahan liar, dan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan hilangnya habitat, penurunan kualitas lingkungan, dan meningkatnya emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim. Lalu pada poin kedua, peran HKM. HKM atau Hutan Kemasyarakatan adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara bijaksana. Skema ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada hutan alam dengan memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian hutan tersebut. HKM menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Lalu kemudian tantangan dan peluang. Salah satu tantangan utama dalam penerapan HKM adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan hutan. Kelembagaan lokal seperti Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani berperan dalam membina masyarakat, namun peran ini perlu ditingkatkan dengan dukungan dan penyuluhan yang efektif. Pada poin keempat, tujuan program penyuluhan. Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan. Program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan dengan prinsip keberlanjutan, melibatkan berbagai stakeholder, serta mendorong praktik konservasi yang mampu menjaga fungsi ekologis hutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan utama yaitu untuk mengetahui peningkatan pemahaman masyarakat tentang konservasi hutan. Kemudian yang kedua berfokus pada peran kelembagaan dan keterlibatan masyarakat dalam hutan kemasyarakatan. Metode penelitian. Yang pertama, metode penyuluhan berupa ceramah dengan pretest dan posttest untuk menilai pemahaman peserta. Lalu pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, kuesioner, dokumentasi, dan studi literatur. Untuk lokasi penelitiannya sendiri berada di Pekon Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tenggamus, dan sasaran subjeknya yaitu anggota Gapoktan Margo Rukun. Kemudian pelaksanaan kegiatan penyuluhan, di sana terdapat beberapa tahapan kegiatan, dimulai dengan registrasi peserta, lalu pembagian pretest untuk mengetahui pemahaman awal terkait konservasi sumber daya hutan kemasyarakatan, lalu penyampaian materi oleh narasumber, diskusi interaktif, dan pengisian posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Bahan materi penyuluhan yang pertama, pengenalan hutan dan manfaatnya, lalu upaya konservasi, kemudian kelembagaan dalam hutan kemasyarakatan, serta keanekaragaman hayati dan peran stakeholder. Hasil penelitian. Peningkatan pemahaman masyarakat. Terjadi peningkatan sebesar 20,09% dari rata-rata skor pretest ke posttest, menandakan bahwa materi penyuluhan diterima dengan baik. Di sana terdapat rincian peningkatan submateri, baik itu hutan dan manfaatnya, perhutanan sosial, kelembagaan, keanekaragaman hayati, serta peran stakeholder.
Untuk mengetahui presentasi lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat di gambar ini, yaitu hasil evaluasi berdasarkan submateri pada peningkatan pemahaman responden. Untuk warna biru itu perolehan angka pretest, warna oranye post-test, serta abu itu perolehan angka peningkatan. Pada materi hutan dan manfaatnya, di sana angka pretest yang diperoleh 69,09% mengalami peningkatan sebesar 19,09%, sehingga total kepemahaman mereka setelah melakukan post-test berjumlah 88,18%. Kemudian materi perhutanan sosial, angka yang diperoleh saat pretest yaitu 61,82%, mengalami peningkatan sebesar 23,18%, sehingga total kepemahaman responden setelah post-test berjumlah 85%. Lalu materi kelembagaan, angka yang diperoleh ketika pretest yaitu 63,64%, mengalami peningkatan sebesar 28,63%, sehingga total kepemahaman mereka di saat melakukan post-test berjumlah 92,27%. Lalu pada materi konservasi keanekaragaman hayati, pada pretest angka yang diperoleh 73,64%, lalu mengalami peningkatan sebesar 4,54%, sehingga nilai angka yang diperoleh pada post-test 78,18%. Kemudian materi implikasi keanekaragaman, jumlah yang diperoleh pada pretest yaitu 60,91%, lalu mengalami peningkatan sebesar 26,36%, sehingga pada post-test yang diperoleh 87,27%. Dan yang terakhir, peran stakeholder. Di sana kepemahaman mereka pada pretest berjumlah 73,64%, mengalami peningkatan sebesar 23,63%. Kemudian ketika mereka melakukan post-test, pemahaman mereka berjumlah 97,27%. Hasil pembahasan. Di sana, peran kelembagaan dan stakeholder. Keduanya sangat penting untuk keberhasilan HKM karena mereka membantu menjaga komitmen masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari. Kemudian, keanekaragaman hayati. Peningkatannya rendah, menunjukkan perlunya adanya usaha tambahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, efektivitas metode penyuluhan. Metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman, terutama saat disertai studi kasus. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan konservasi sumber daya hutan melalui skema hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dengan metode ceramah dan diskusi yang disertai pretest dan post-test, peserta mengalami peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 20,09%. Kelembagaan dan dukungan stakeholder terbukti berperan penting dalam mendukung kesuksesan penyuluhan, terutama dalam menguatkan komitmen masyarakat. Namun, hasil penelitian pada aspek keanekaragaman hayati masih rendah, menunjukkan perlunya fokus lebih dalam upaya edukasi tentang pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati di dalam hutan. Secara keseluruhan, penyuluhan ini efektif dalam membangun kesadaran konservasi di kalangan masyarakat. Namun, keberlanjutan program melalui pelatihan rutin sangat direkomendasikan agar hasil yang diperoleh dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Baik, kita telah melihat bagaimana
Hutan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Kemudian, upaya konservasi merupakan hal yang penting, serta peran kelembagaan dalam hutan kemasyarakatan. Baik, demikian presentasi review jurnal yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.